Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Ku adalah dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan keluarga besar Keuskupan Agung Kupang, bahkan bersama-sama dengan Gereja Katolik di Indonesia, kita semua merasakan suatu kehilangan karena berpulangnya Bapak Uskup Petrus Turang kembali kepada Bapa. Meskipun kita merasakan kehilangan yang besar, sebagai orang beriman, kita ingin tetap bersyukur. Bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada almarhum. Hidup itu diterima dengan penuh syukur
dihayati dengan tekun dan setia, dijadikan berkat bagi banyak orang, dijadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ia pun menghayati hidupnya untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan cara memilih jalan hidup sebagai imam dan kemudian ditunjuk sebagai uskup. Kita semua tahu kita mempunyai panggilan yang sama, siapapun kita, dalam status apapun dan perutusan apapun, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani, menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. Saya pribadi mengenal almarhum sudah sejak sangat lama, tahun 1977. Waktu itu saya satu asrama dengan almarhum. Beliau belajar ilmu sosiologi, suatu mata kuliah yang sangat mempengaruhi pribadinya, mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi pilihan-pilihan hidupnya, mempengaruhi penghayatan imamatnya, bahkan penghayatan hidupnya sebagai uskup dengan latar belakang itu. Ketika kembali dan saya bertemu lagi dengan beliau, beliau menjalankan perutusan sebagai sekretaris eksekutif Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi di dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan perutusan itu dijalankan dalam waktu yang sangat lama. Tugasnya adalah berkeliling, mengunjungi keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia untuk mendorong, menganimasi umat di keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia itu di dalam rangka pengembangan sosial ekonomi. Itulah sebabnya tadi saya katakan ilmu yang beliau pelajari dalam bidang sosiologi sangat mempengaruhi caranya menjalankan tugas sebagai sekretaris eksekutif Komisi PSE di KWI dan kemudian beberapa kali juga menjadi ketua Komisi PSE di KWI. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada beliau selama menjadi uskup tidak pernah jauh-jauh dari tugas-tugas pengembangan masyarakat seperti itu. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau di tempat-tempat yang jauh. Maksud saya jauh dari Jakarta, jauh dari kantor KWI, untuk menjalankan tugas-tugas itu. Tidak heran kalau ketika diangkat menjadi uskup, semboyannya adalah mengikuti Yesus yang berkeliling, yang rajin berkeliling sambil berbuat baik. Berkeliling sambil berbuat baik. Dan komitmen seperti itu bukan hanya di mulut. Saya yakin keyakinan dan komitmen seperti itu mendarah daging di dalam hidup beliau. Ketika saya mengunjungi beliau waktu sudah sakit, kira-kira 1 minggu yang lalu, beliau masih berbicara mengenai cita-citanya. Beliau berbicara mengenai kemiskinan yang masih melanda bangsa kita. Beliau masih berbicara mengenai komitmennya untuk membangun bangsa dengan semangat Kristiani. Dengan cara itu, beliau menghayati hidupnya,
beliau menjalani panggilannya. Dan semuanya itu dijalankan tidak sekedar dengan motivasi kemanusiaan, tetapi dengan inspirasi iman yang beliau rumuskan di dalam semboyan episkopatnya, seperti Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Semua adalah inspirasi iman yang beliau yakini betul-betul. Sekarang beliau tidak perlu lagi beriman karena sudah berjumpa dengan yang diimani. Dan itulah yang menjadi penutup bacaan yang pertama yang tadi kita dengarkan. Kepada kita semua yang masih diberi kesempatan untuk berziarah di bumi ini, seolah-olah kita dengar Bapak Uskup Petrus Turang berkata begini, saya kutip kalimat terakhir dari bacaan pertama, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dulu Bapak Uskup Petrus Turang menjalankan semua langkah-langkah hidupnya dengan iman. Sekarang ia sudah berjumpa kembali, berjumpa sungguh-sungguh dengan yang diimaninya dan berkata kepada kita, sesungguhnya inilah Allah kita. Semoga teladan hidup Bapak Uskup Petrus Turang dan sabda Tuhan yang dipilih untuk perayaan Ekaristi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berusaha mengungkapkan iman kita dengan cara yang benar dan mewujudkannya dengan komitmen yang kuat. Berkeliling sambil berbuat baik seperti Yesus dan seperti yang dijalankan oleh Bapak Uskup Petrus Turang. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.